12 poin yang kita telaah, yang kita amati. Yang pertama, hubungannya dengan kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK-nya. Ini jenis perangkatnya adalah RPP. RPP-nya Bu Winda menurut hemat kami itu sudah tertuang dengan jelas. Hal ini dapat saya tampilkan demikian. Kejelasan tujuan pembelajaran dengan IPK. Di sini tujuan pembelajaran sama IPK-nya tentang menentukan min data kelompok untuk pengetahuannya, sedangkan yang untuk keterampilannya menyelesaikan permasalahan nyata min data berkelompok. Tujuannya ada dua sesuai dengan IPK-nya. Jadi menurut hemat saya antara kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK itu punyanya Bu Winda sudah tercantum dengan jelas. Untuk bagian kedua, kesesuaian materi ajar ataupun bahan ajar dengan tujuan pembelajaran, menurut hemat saya pribadi juga materinya ini hubungannya antara bahan ajar dengan RPP sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Sedangkan kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajarannya, ya dalam ini saya juga menurut hemat saya medianya sudah sesuai. Medianya Bu Winda menggunakan Microsoft Teams yang dimana mungkin bisa diakses sama karakteristik peserta didiknya Bu Winda. Itu berdasarkan video yang saya lihat punyanya Bu Winda. Kemudian ada unsur dalam media pembelajarannya, jelas terdapat unsur yang menyenangkan medianya. Kemudian untuk bagian kelima, ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi. Di sini perangkat yang harus dianalisis adalah bahan ajar. Menurut hemat pribadi saya, di bahan ajar yang ditampilkan oleh Bu Winda tidak ada pembelajaran ataupun tidak ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi. Makanya saya centang bagian yang tidak ada materi yang miskonsepsi. Berarti sesuai dengan materi yang akan diajarkan, yaitu tentang statistika, min data kelompok. Yang bagian ke-6, ada pokok-pokok materi ajar tertuang lengkap dalam bahan ajar serta memuat unsur kekinian. Aspek yang dinilai adalah bahan ajar. Di sini saya tertuang dengan lengkap. Punyanya Bu Winda tertuang dengan lengkap dalam bahan ajarnya. Nomor 7, kesesuaian pendekatan dan model pembelajaran hubungannya dengan RPP. Menurut hemat saya juga model dan pendekatannya sesuai dengan pembelajaran yang diterapkan. Dalam hal ini model yang diterapkan sama Bu Winda adalah model problem based learning-nya. Kemudian unsur-unsurnya juga bisa mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, dan segala macamnya. Makanya yang nomor 8, poin 8 ini hubungan dengan RPP, saya melihat ada unsur yang bisa diintegrasikan berdasarkan kemampuan 4D-nya itu. Kemudian RPP-nya juga sudah, menurut hemat saya pribadi, sudah memuat berbasis HOTS-nya. Poin yang 10, memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik. Ada tepaknya di sini tentang teknologi, karena Bu Winda menggunakan Microsoft Teams, kemudian pedagogi dalam pembelajarannya di RPP-nya Bu Winda memberikan motivasi dan semangat yang hubungannya dengan pedagogi. Tentunya konten knowledge ataupun konten materinya juga berhubungan dengan statistika atau min data kelompok untuk pertemuan 1. Ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis HOT. Pada dasarnya yang saya temui itu masih berada di level C3. Memang saya pribadi memang untuk yang memuat penilaian berbasis HOT memang di statistika. Saya juga masih merasa kebingungan mana yang HOTS, mana yang enggak. Tapi yang ditampilkan sama Bu Winda, menurut hemat saya pribadi sudah termasuk dari HOTS, karena mungkin soalnya sering kita temui, tapi dalam pengerjaannya adalah memuat unsur-unsur kreatif dan segala macamnya. Kemudian kejelasan prosedur penilaiannya di tempatnya Bu Winda jelas untuk prosedur penilaiannya, baik pengetahuan,
sikap ataupun keterampilannya sudah tertuang dengan jelas. Kesesuaian teknik penilaian juga sesuai, sikap di observasi, pengetahuan menggunakan tes tertulis, ada soal pilihan ganda dan soal desainnya. Keterampilannya juga sudah memuat. Kemudian hubungan antara LKPD, apakah LKPD sudah mampu mengukur pencapaian tujuan pembelajarannya? Menurut hemat saya pribadi sudah mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adakah langkah-langkah kerja dalam LKPD-nya sudah termuat langkah-langkah kerja di dalam LKPD yang dikembangkan dan disusun oleh Bu Winda. Itu saja Pak barangkali yang bisa saya komunikasikan dan presentasikan. Terima kasih. Terus bawahnya skornya berapa Pak? Saya belum menilai ini Pak. Masalahnya saya bingung apakah masing-masing poin ini mendapatkan poin 1 atau bagaimana. Terus kalau misalkan yang poin 15 ini Pak, ada langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur. Saya kan mendapati, mengamati dan melihat punyanya Bu Winda, langkah-langkah kerjanya sudah terdapat. Berarti kan jelas ada dan sesuai. Berarti saya centang ini apakah ini mendapatkan poin 1 atau poinnya berapa, masih saya bingungkan begitu Pak. Oke ya, masalah penilaian ya. Petunjuknya ya. Pak Mul. Iya Pak. Itu kan skor maksimalnya 15. Kemudian ada 15 item yang harus di-review. Saya pikir satu item ketika sudah ada berarti poinnya 1 Pak. Saya belum. Ada bagaimana Bapak? Itu kan dinilai pembaginya skor maksimum itu kan 15 Pak. Iya. Kemudian ada 15 item yang survei ya, yang dinilai. Artinya berarti satu item ketika memang ada sesuai berarti skornya 1 Pak. Menurut saya begitu. Berarti itu 100 itu Pak? Iya, kalau sudah semua centang ada semua sesuai semua berarti 100. 15 per 15 bagi 100 nilainya A berarti Pak. Hanya A100. Tapi memang cuma dikotomi itu ada enggak gitu. Ya. Oke, masuk. Ini yang perlu didiskusikan adalah poin nomor 5 barangkali Pak Mun sama Pak Nana. Kalau ada materi pembelajaran yang masih di proses yang saya temui di bahan ajar yang dikembangkan sama Bu Winda kan tidak ada materi yang disortensi dalam artian Bu Winda membahas materi tentang statistika main data kelompok, ya bahan ajarnya tentang main data kelompok dalam artian tidak konsepsi, makanya saya tentang Tidak ada berarti ya. Tidak ada materi yang diskonsepsi dalam artian statistika ya statistika aja, jangan melenceng ya dimensi 3 ataupun peluang begitu Pak. Begitu kan Pak Nana? Iya. Pak. Aku juga piro. Aku tak selesai dataku. Monggo Pak. Terus itu kan mahasiswa lain saya mengomentari perangkat dan video praktek mengajar. Jadi berarti harus ditampilkan ini Pak. Ini saya coba tampilkan Bapak. Ini RPP-nya. Jadi kayak tadi pagi cuma yang menampilkan Bapak tidak Iya. bersangkutan. Iya Pak. Ini untuk RPP-nya. Untuk pertemuan 1. Belum kelihatan Pak. Belum kelihatan Pak. Iya. Apa? Gimana Pak? Udah kelihatan Pak? Punten. Belum. Ya mulai kelihatan. Ya. Ya, sudah. Tentang statistika, KD-nya hubungannya dengan
pemusatan data main data kelompok. Di sini Bu Ida melakukan join pakai Microsoft Teams, aplikasi dari Tepak sendiri. Ada PPK-nya dan segala macam. Ada kegiatan inti yang menyebutkan problem based learning-nya, aplikasi sintak-sintaknya. Jadi berarti ini pembelajarannya menggunakan Google Meet nih Pak? Iya Pak, menggunakan Google Meet, bukan, join Meet tapi menggunakan Microsoft Teams. Microsoft. Google Meet-nya di Pak Mul yang saya Bu. Ya. Pak Mul. Ya Pak. Yang saya Pak. Mungkin kita perlu menyepakati ya, terkait dengan instrumen tadi yang survei yang disampaikan oleh Pak Tri terkait dengan media Pak. Media pembelajaran. Tolong dibedakan antara media pembelajaran untuk menanamkan konsep dengan moda untuk pembelajaran. Jadi yang saya pahami, Microsoft itu bukan media pembelajaran, tapi moda pembelajaran, itu moda daring, gitu Pak. Ini perlu diteruskan dulu. Jadi kalau tadi dikatakan medianya Microsoft Teams, saya kira nggak pas. Mungkin media pakai video atau mungkin pakai PowerPoint atau media pembelajaran lain, silahkan. Saya kira begitu Pak. Ya cuma salah menyebutkan itu nggak pas, belum pas menyebutkannya. Tapi yang tertulis ini kan sudah betul Pak, modalnya Microsoft Teams gitu ya. Betul. Tadi pada waktu yang saya mengkritisi yang penilaian Pak Tri tadi, yang instrumen untuk mereview tadi. Bukan ini. Iya Pak. Ya. Pak Tri ya. Saya ya Pak. Kalau tadi kembali ke tadi Pak, kembali ke instrumen panjenengan, instrumen review. Sudah kelihatan Pak? Belum. Masih Belum. RPP. Masih RPP ya? Bentar. Ini Pak, sudah kelihatan. Ya mulai. Iya. Poin 3 Pak. Udah. Oh iya Pak. Ya, ya. Bisa lihat tuh instrumennya mengatakan media pembelajaran. Gitu Pak? Iya. Media. Nah, misalnya apakah tadinya menyebutkan Microsoft Teams itu media atau moda? Mohon petunjuk Pak Mul. Saya malah belum pernah mengalami suruh itu maksud kayak apa ini Pak? Saya belum pernah Pak. Maksud Pak Mul belum? Microsoft ini Pak, Microsoft ini. Iya, gimana itu Pak? Itu seperti Google Meet Pak, cuma dari Microsoft. Oh berarti yang muda Pak. Jadi hanya kayak Zoom, kayak Google Meet itu atau kayak Webex itu Pak, Microsoft itu. Oh kayak gini, mohon maaf Pak Nanang sama Pak Mulyono. Iya. Media pembelajaran yang tertuang di tempatnya Bu Ida yang dibuat itu adalah tadi saya kira pakai Microsoft itu ternyata menggunakan PowerPoint tapi divideokan menggunakan suaranya beliau begitu Pak. Iya Pak. Jadi medianya menggunakan PPT yang divideokan berupa MP4 yang pakai suara begitu. Ya itu bisa pakai Flashstone, bisa pakai Matic bisa itu. Ya. Ya. Jadi Ya. bukan Microsoft Teams ya, tapi PPT yang divideokan ya. Ya betul Pak. Jadi kalau Google Meet pakai moda untuk pembelajaran yaitu moda daring. Betul ya? Ya betul Pak.
Iya, sepakat. Jadi tadi yang belum pas yang Pak Tri ya menyampaikan gitu ya. Iya. Saya kira menggunakan Microsoft Teams ternyata menggunakan PowerPoint, Pak. PowerPoint tapi yang dipakai aplikasi suara semacam itu, Pak, di video kan. Bukan menggunakan Microsoft Teams, bukan. Cuma model daringnya menggunakan Microsoft Teams. Terus yang Pak Tri nilai sesuai ini yang mananya, Pak? Nomor poin 3 itu. Yang menggunakan PPT-nya itu, Pak. PPT-nya ya. Iya, PPT-nya bukan Join Meet atau bukan Microsoft Teams-nya, bukan, tapi PPT yang menggunakan suara ataupun video itu. Saya paham itu. Sekarang yang jauh, materi dalamnya sudah dilihat belum? Materi dalamnya. Materi dalamnya sudah saya lihat. Yang PPT. Betul, sudah saya lihat. Sesuai ya. Sesuai, Pak. Mean data kelompok. Iya. Ya. Tadi yang kembali ke miskonsepsi, Pak. Itu berarti mengurangi skor enggak kira-kira? Kalau pendengar mengatakan tidak itu, nah ini mengurangi skor enggak? Menurut saya ya tidak, karena kan ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi dalam artian kalau misalkan bahan ajar tersebut masih atau ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi, berarti ya itu mengurangi nilai. Tapi kalau tidak ada, berarti poinnya mendapatkan 1 kalau misalkan sesuai dengan skor maksimalnya, begitu, Pak. Jadi ketika dengan jawab ada, nilainya 0. Iya, betul. Itu menurut pemahaman saya. 1 gitu ya. Iya, menurut pemahaman saya demikian, Pak. Benar apa? Nomor 1. Iya, betul itu. Kalau Bapak nyetang di tidak, itu skornya 1. Malah 1. Iya. Kalau nyetang di ya malah 0. Berarti 100 nih ya nilainya Bu Winda ya. Menurut hemat saya demikian, Pak. Selain Pak Tri siapa yang mereview selain Pak Tri? Ya kan cuma saya, Pak. Kemarin yang saya laporkan ya satu mahasiswa 1 gitu. Mungkin ini ada Bu Winda enggak? Bu Winda, Pak. Ada, Pak. Nah, coba Bu Winda kasih komentar Bu. Enggak penilaian Pak Tri. Dengan PD dengan terus agak kurang ini ya Pak, kalau 100 kayaknya terlalu sempurna. Iya, dari itu jauh ya. Iya kan. PD Pak, saya mau saja monggo. 100. Karena prospeknya itu nilainya rentangannya kalau 01 ya. Iya Pak. Kecuali kalau rentangannya dari Pak Tri, itu enggak? Gimana Pak? Itu dengan nilainya Pak Tri enggak? Nilai Pak Tri, review dari Pak Tri. Ya, insya Allah setuju. Tapi mungkin nilai 100. Iya Pak. Kenapa Pak Tri? Ya Pak. Kira-kira menurut hemat jenengan, kalau saya menilai demikian, sedangkan jenengan kok jawabannya ragu-ragu, di bagian mana yang kira-kira jenengan ragu begitu. Nanti biar kita diskusikan bareng-bareng buat perbaikan bareng-bareng begitu. Yang kira-kira jenengan ragu begitu. Iya. Tapi kalau nilainya 100 itu kok kayaknya memang agak ini ya Pak. Lawang kenyataannya memang menurut hemat saya punya Bu Winda itu udah bagus dan siap untuk diterapkan di sekolah. Hanya memang video praktek pembelajarannya kemarin kok saya melihat peserta didiknya baru berapa persentase. Jadi kalau nggak salah. Itu yang terlihat di layar. Sumpah lucu teman. Iya. Ya, Kalau terlihat di empat ya kemarin ya. Sepertinya. Tapi sebenarnya itu kalau di pesertanya itu ada 34 kalau nggak salah Pak. Jadi ada 2 anak yang tidak masuk. Oh iya. Saya melihat rekaman tangkapan layarnya begitu Bu Winda. Ngapunten Bu Winda. Putus-putus videonya karena sinyalnya di sini yang agak susah.
Oke. Ada mau ngaji sih, Iya, sama enggak. Cik. Memfoto Apa, Pak? semua scene enggak? 32 anak itu. Enggak Pak, saya enggak, cuma saya rekam di pas meetingnya itu aja. Ya jadi yang terlihat Ada rekaman yang menunjukkan 32 anak itu hadir. yang di bawahnya ini, di bawah ada beberapa Kalau anak yang ada terlihat di situ perintah Pak. dari Amir Jadi tuh yang di harus kotak besar itu hanya ada 4, terus di bawah itu ada lingkaran-lingkaran kecil. Iya. Ada sempat foto bareng, mana foto bareng yuk. Gitu. Yes. Dan sempat. Enggak. Oh iya siap. Ada cheering. Cheering men cheering. Kalau berikutnya, cukup ini teman-teman. Cheering men. Suaranya di unmute Pak Mul. Tekan Kalau Amir. untuk berikutnya, Salah Amir. yang kedua.